kaki O pada anak itu sebenarnya tidak selalu menjadi masalah patologis ya. Bisa saja itu merupakan salah satu segmen pertumbuhan anak atau tumbuh kembang anak. Karena pada bayi memang kaki itu akan cenderung berbentuk O, cuman derajatnya tidak besar, hanya sampai 15 derajat. 15 derajat kaki O ini atau yang kita kenal dengan genovarus itu dia akan bertahan sampai di usia 2 tahun. Nanti pada usia 2,5 tahun sampai usia 5 tahun kaki akan cenderung menjadi bentuk X atau yang kita kenal dengan varus. Nanti setelah umur 8 tahun dia akan kembali menjadi valgum dengan sudut yang lebih kecil lagi, yaitu sekitar 5-10 derajat. Kalau perkembangan itu masih sesuai dengan step-stepnya, kita tidak perlu melakukan tata laksana khusus, cukup kita kuatkan otot-otot di tungkai bawah saja. Tapi kalau sampai umur 8 tahun kok varusnya atau O-nya itu lebih dari 15 derajat, mau tidak mau kita lakukan tata laksana. Ya, kita sebut patologis atau bermasalah kalau tidak simetris, alias hanya satu sisi yang bengkong atau O. Kalau dua-duanya bengkong dengan derajat kurang dari 15 derajat, insya Allah itu hanya merupakan fase pertumbuhan dari anak saja. Kalau salah satu saja yang bengkong, bisa jadi ini merupakan salah satu wujud dari blonde disease. Itu biasanya satu sisi, kemudian perkembangannya cukup progresif sehingga bentuknya betul-betul terlihat seperti O separuh. Untuk kasus yang seperti ini kita butuh tata laksana lain, jadi butuh brace untuk menyangga kaki supaya tidak semakin bengkong. Kalau untuk yang fisiologis itu jelas semua anak mungkin mengalami ya, meskipun kadarnya tidak sama. Tapi untuk yang patologis itu disebabkan oleh masalah di gennya. Kalau memang anak ini punya bakat untuk mengalami kaki O yang sebelah, kita tidak bisa mengkat, tetapi kita bisa mencegah supaya bengkongnya tidak semakin parah dengan penggunaan brace. Untuk pencegahan, kalau yang kasus fisiologis, kita bisa mengikuti tumbuh kembang anak step by step. Dalam artian, ketika anak ini waktunya tengkurap, pastikan kita bisa membersamai fase tengkurapnya. Ketika anak ini merangkak, pastikan kita bisa membersamai fase anak ini merangkak. Ketika dia fase berdiri, kita bisa membersamai anak ini berdiri dengan kekuatan kaki yang cukup. Jangan anak belum fase berdiri tapi kita sudah berdirikan, karena otot kaki yang tidak kuat cenderung bisa untuk membuat bowing atau bengkongnya dari lutut anak. Itu pencegahan yang pertama. Kalau untuk kasus yang memang ada kelainan genetis di mana salah satu kakinya bowing atau bengkong, yang bisa kita cegah supaya tidak sampai bengkongnya itu terlalu sehingga menimbulkan masalah lain di hari berikutnya, itu adalah dengan menggunakan brace atau penyangga kaki. Selain dengan penggunaan brace, tentunya kita juga perlu menguatkan otot dari tungkai bawah anak supaya fase berdiri dan jalan anak ini tidak hilang.